Saat itu Samantha sedang berada di sekolah Eudad. Dia sedang duduk bersama orang tua para murid yang ada di sana. Samantha datang ke sekolah Edward karena hari ini Parent Day. Edward dan teman-temannya berdiri di depan panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Edward terlihat begitu bersemangat bersama dengan teman-temannya. Samantha duduk di barisan belakang dan pada saat Edward melihat ke arahnya Samantha melambaikan tangannya. Edward semakin bersemangat karena ada ibunya di sana. Dia sudah sangat ingin menyanyikan lagu yang akan dia nyanyikan bersama dengan teman-temannya. Pertunjukan kecil itu pun dimulai. Anak-anak mulai menyanyikan sebuah lagu yang telah mereka pelajari bersama-sama. Samantha sudah siap dengan ponsel di tangannya. Dia ingin merekam pertunjukan yang dibawa oleh Edward dan dia sangat bahagia melihat Edward. Saat lagu itu dinyanyikan setengah jalan oleh anak-anak, Samantha tidak sanggup menahan air matanya. Dia melihat ke arah Edward yang bernyanyi dengan gembira. Dengan tangan satunya Samantha menarik selembar tisu dari dalam tasnya untuk menyeka air matanya. Bagaimanapun dia sangat sedih melihat Edward. Suatu saat nanti dia harus mengatakan kebenarannya bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah dan pada saat itu entah bagaimana perasaan Edward. Dia harap Edward dapat menerima kenyataannya dan dia akan selalu memberikan cintanya untuk Edward sampai kapanpun juga dan tidak akan membedakan Edward dengan anak kandungnya kelak. Kenapa ada orang tua yang tega membunuh anaknya dan membuangnya? Bisa dibayangkan berapa bayi tanpa dosa yang dilahirkan dan dibuang begitu saja setiap harinya? Samantha menurunkan ponselnya saat lagu itu telah selesai dinyanyikan oleh anak-anak. Semua orang tua bertepuk tangan dan dia juga mengikutinya. Anak-anak kembali ke belakang panggung untuk berganti pakaian karena mereka akan melakukan pertunjukan lainnya. Samantha hendak memasukkan ponselnya ke dalam tas, tapi pada saat itu ponselnya berbunyi. Karena tidak enak hati Samantha keluar dari ruangan itu untuk menjawab panggilan di ponselnya. "Baby, apa yang sedang kau lakukan?" Terdengar suara John di seberang sana. "Aku sedang di sekolah." Jelasnya. "Apa kau sedang menjemput Edward?" "Tidak, hari ini ada pertunjukan di sekolah. Parent Day, kau tahu?" "Yah, I know." Apa yang Edward lakukan? Menyanyi, dan melakukan beberapa pertunjukan lainnya. "Seharusnya aku ada di sana." Samantha tersenyum, walaupun Edward anak Franz musuh John, tapi pria itu mau menerima dan menyayangi Edward. "John, terima kasih kau sudah mau menerima Edward." "Sayang, ada apa denganmu hari ini?" "Tentu aku akan menerima Edward karena dia hanya anak kecil yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa." Sebuah senyuman menghiasi wajah Samantha. Dia sangat senang mendengar perkataan John. "Terima kasih, kapan kau akan kembali?" tanyanya. "Aku berada di dalam pesawat saat ini sayang dan sebentar lagi akan take off." Jawab John. "Apa urusanmu sudah selesai?" "Tentu." "Baby, do you miss me?" tanya John kemudian. "No." Jawab Samantha cepat. "Oh come on baby, aku sangat merindukanmu. Apa kau tidak merindukanku?" Samantha tersenyum mendengarnya. Sebenarnya dia juga rindu, tapi dia tidak mau mengatakannya karena terlalu gengsi. "Jika aku bilang aku rindu padamu, apakah kau mau memberikanku sesuatu?" tanyanya. "Apa itu?" "Katakan." "Sebelum berangkat aku akan meminta Billy membelikannya untukmu. Aku rasa kau tidak akan bisa membelinya." "Kau jangan meremehkan aku sayang, jadi katakanlah." "Sekalipun kau meminta pulau padaku pasti aku akan memberikannya untukmu." "John, kau terlalu percaya diri. Aku tidak memintamu membelikan apapun untukku. Jadi, aku ingin sebuah ciuman darimu." John menarik bibirnya, tersenyum senang.
Dia tahu, Samantha pasti juga merindukannya, tapi wanita itu selalu lain di mulut lain di hati. Sayang, aku bukan pria bodoh yang mau menciumi ponselku. Samantha terkekeh di seberang sana. Tunggu aku kembali, maka aku akan menciumimu sampai kau puas. Akan aku tunggu dan bersiaplah memuaskan aku sepanjang malam. Godanya. Apa maksud ucapanmu, baby? Apa bulananmu sudah? Bersiaplah Tuan Smith, aku tunggu di atas ranjang. Godanya lagi. Oh my, habislah kau sayang. Aku tidak akan melepaskanmu walaupun kau memohon ampun padaku. Aku sangat menantikannya. Jawab Samantha. Oh my, Billy, ayo pulang. Perintahnya di seberang sana. Samantha tertawa saat mendengar suara John yang terdengar begitu tidak sabar di seberang sana. Pria itu bahkan mematikan ponselnya begitu saja tanpa berkata apa-apa lagi. Samantha segera masuk kembali ke dalam kelas Edward untuk melihat kembali pertunjukan yang akan dilakukan oleh Edward. Di sepanjang pertunjukan Edward terlihat ceria dan Samantha selalu merekam pertunjukan yang dilakukan oleh Edward bersama teman-temannya sampai selesai. Mommy. Edward berlari dengan riang ke arahnya saat telah selesai melakukan pertunjukan. Oh my boy, kau sangat hebat. Pujinya. Senyum Edward mengembang di wajahnya karena dia sangat senang dan bahagia. Mommy, look. Edward menunjukkan beberapa hadiah yang dia dapat dari gurunya. Samantha tersenyum dan mengelus kepala Edward. Dia juga sangat senang melihat Edward yang sedang membuka hadiah yang diberikan oleh gurunya. Sayang, apa kau senang hari ini? Tanyanya. Of course, Mom. Apa kau sudah lapar? Edward mengangguk. Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Mommy akan membelikannya untukmu. Samantha menggandeng tangan Edward keluar dari sekolah itu. Selama berjalan keluar, Edward berceloteh dengan gembira dan meminta dibelikan pizza kesukaannya. Di depan gerbang tampak Ron berdiri di samping mobil dengan beberapa orang telah menunggu mereka. Sesungguhnya dia kurang nyaman diikuti seperti itu, tapi Samantha mengikuti perintah John dan lagi pula semua itu demi keselamatan Edward. Samantha meminta Ron membawa mereka menuju ke sebuah kedai pizza untuk membelikan makanan itu untuk Edward. Setelah tiba, Samantha memesan pizza yang diinginkan oleh Edward dan menemaninya sampai Edward selesai menghabiskan makanannya. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah John dan selama di perjalanan Edward tertidur di atas pangkuan ibunya. Samantha merogoh ponselnya di dalam tas yang kembali berbunyi. Saat melihat nomor yang tidak dikenalnya, Samantha segera mematikan panggilan itu dan menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Tapi sepertinya orang yang menghubunginya tidak menyerah. Ponselnya kembali berbunyi dan Samantha kembali mematikan panggilan itu. Dia mulai kesal karena suara ponselnya bisa membangunkan Edward dan untuk kesekian kalinya lagi-lagi ponselnya berbunyi. Samantha mulai kesal dan dia menjawab panggilan itu. Siapa kau? Tanyanya kesal. Sam. Samantha merasa heran mendengar suara ayahnya yang tidak terdengar seperti biasanya. Daddy, ada apa? Tanyanya tapi ayahnya diam saja. Apa yang telah terjadi? Colorado beberapa waktu lalu. Pagi itu Alex Jackson sedang menyantap sarapan yang dibuatkan oleh istrinya. Semenjak kepergian putrinya, mereka hanya berdua di rumah itu dan hanya ditemani beberapa orang pelayan saja. Alex dan Anna Jackson berbincang dengan hangat seperti biasanya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pria berjalan dengan cepat ke arah rumahnya. Ya, setelah tiba di kota itu, Franz segera mengumpulkan beberapa anak buahnya yang berada di kota itu. Tidak membuang waktu lagi, Franz segera menuju ke rumah Alex Jackson untuk menjalankan rencana jahatnya. Pria itu pun membawa begitu banyak orang di belakangnya dan tanpa basa-basi, Franz mendobrak pintu rumah itu dengan sekali tendangan.
memerintahkan beberapa anak buahnya berjaga di luar dan sisanya mengikutinya masuk ke dalam. Sepucuk pistol tergenggam di tangannya dan dengan cepat Franz melangkah menuju kedua orang sasarannya. Alex Jackson dan istrinya begitu kaget saat mendengar pintu rumahnya didobrak dan yang membuatnya lebih kaget adalah saat melihat Franz masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi dengan beberapa orang di belakangnya. Pria itu terlihat sangar sambil membawa sepucuk senjata di tangannya. Alex Jackson langsung mendekati istrinya dan menelan ludahnya. Untuk apa Franz datang ke rumahnya? Anak buah Franz menangkap para pelayan di sana dan mengikatnya. Setelah itu mereka menodongkan pistol ke arah Alex Jackson dan istrinya. "Franz, berani sekali kau datang kemari. Dan apa maksudnya ini?" tanya Alex Jackson. Pria tua itu memeluk istrinya yang bergetar ketakutan. Franz tersenyum jahat dan menarik sebuah kursi, kemudian pria itu duduk di sana sambil melihat-lihat pistol yang ada di tangannya. "Asal kau tahu, aku kesini untuk membuat perhitungan denganmu," katanya. "Apa maksudmu?" tanya Alex Jackson lagi. "Kau pria tua silan, setelah sepakat menjodohkanku dengan putrimu, tapi dengan seenaknya kau membatalkan perjodohan itu. Beraninya kau mempermalukan aku," katanya kesal. "Harus kau ketahui, putriku tidak setuju dengan perjodohan ini dan sudah mempunyai kekasih." "Benarkah? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" "Franz, hentikanlah. Percuma kau datang dengan banyak orang seperti ini. Seharusnya aku tidak menerima tawaranmu waktu itu." Franz melihat pria tua itu dan tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau menyesal sekarang?" tanyanya. Ya, sebenarnya yang terjadi adalah Franz mendatangi Alex Jackson, menawarkan kerjasama pada pria tua itu dan meminta dijodohkan dengan Samantha. Tentu saja dia punya tujuan, menikahi Samantha putri tunggal Alex Jackson, dan setelah itu dia akan membunuh orang tua itu dan mendapatkan seluruh kekayaan yang akan ditinggalkan untuk putri semata wayangnya. Dan tentu saja, dia juga akan menyingkirkan wanita itu setelah menghabisi kedua orang tuanya agar dialah yang mendapatkan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Alex Jackson kelak. Franz mengetahui hal itu dari seorang rekan bisnisnya yang juga hendak dijodohkan oleh Alex Jackson kepada putrinya 3 tahun lalu. Karena kabar itu membuat Franz mendekati Alex Jackson, mengambil hati pria tua itu dan membohonginya untuk memanfaatkan situasi yang ada. Seperti yang dulu dia lakukan kepada keluarga Rional, begitu pula yang akan dia lakukan pada keluarga Jackson. Selama dia mempunyai kesempatan maka tidak akan dia lewatkan. Dia akan tetap memperkaya dirinya agar tidak dihina lagi di kemudian hari, dan tentu saja untuk membalas dendam pada John. Dan pada saat dia sudah bisa lebih hebat daripada pria itu, maka dia tidak akan mengalami kesulitan untuk menghabisi pria itu, dan pada saat itu tiba, semua orang akan hormat dan takut saat melihat atau mendengar namanya. Franz menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam sedangkan matanya masih setia melototi Alex Jackson dan istrinya. "Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" tanya Alex Jackson kemudian. "Mudah saja, berikan semua milikmu padaku." Alex Jackson dan istrinya melotot tidak percaya. "Apa ini lelucon? Jangan bercanda denganku. Sekalipun aku mati masih ada putriku yang akan mewarisi semua milikku." "Begitu?" tanya Franz dengan cuek sambil menghisap rokoknya kembali. "Bagaimana jika kita melanjutkan perjodohan itu kembali?" pintanya. "Tidak akan, aku tidak akan menyerahkan Samantha pada Ba Asteris ngan sepertimu," teriak Anna Jackson. "Wah, Nyonya, aku bisa mendapatkan putrimu dengan mudah. Tapi sebelum itu, kalian harus menghubunginya dan memintanya kembali." Anna Jackson menggeleng dan melihat ke arah suaminya. "No that, don't do that,"
katanya ketakutan. No. Aku tidak akan pernah menghubunginya dan jangan harap aku akan memintanya kembali. Franz menjentikkan jarinya dan dengan segera dua orang anak buahnya mendekati Alex Jackson dan istrinya. Dengan cepat anak buah Franz memisahkan suami istri itu dan menodongkan pistol ke kepala Anna Jackson. Franz bangkit berdiri dan menghampiri Alex Jackson. Franz meniupkan asap rokok di depan pria tua yang tidak berdaya itu dan berbicara padanya. Dengar, jika kau tidak mau memanggil putrimu kembali maka aku akan membunuh istrimu terlebih dahulu dan setelah itu kau selanjutnya. Dan asal kau tahu juga, putrimu itu selanjutnya yang akan aku habisi, tapi jika kau mau memanggilnya kembali maka akan aku pertimbangkan untuk melepaskan kalian. Ancamnya. No Dad, jangan hubungi Samantha. Teriak Anna Jackson. Diam. Teriak anak buah Franz yang menodongkan pistol di kepala Anna Jackson. Franz mengambil ponselnya dan memberikannya kepada Alex Jackson. Hubungi sekarang. Perintahnya. No Dad. Anna Jackson menggeleng dan menangis, dia tidak mau terjadi sesuatu pada putrinya. Tidak akan pernah, sekalipun kau membunuh kami, aku tidak akan pernah menghubunginya. Tolak Alex Jackson. Membunuh kalian sangatlah mudah tapi sebelum itu, aku akan menyiksa kalian jika tidak mau menghubungi putrimu dan memintanya kembali. Kau boleh melakukan apapun pada kami, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti putriku. Begitu. Jika begitu tel asteris jangi istrinya, walaupun sudah ada umur tapi masih kelihatan cantik dan seksi, kalian boleh bermain sepuas-puasnya. Perintah Franz pada anak buahnya. Anak buahnya yang ada di sana menyeringai sedangkan Anna Jackson ketakutan. Para anak buah Franz mulai mendekati wanita itu dan mulai melonggarkan ikat pinggang yang mereka pakai. Alex Jackson menelan ludahnya, dia sedang dihadapkan dengan pilihan sulit, meminta putrinya kembali atau harus melihat istrinya diperkosa. Dad, help me! Teriak istrinya. Para anak buah Franz mulai membuka baju mereka dan mendekati wanita parubaya itu. Alex Jackson memejamkan matanya dan dengan terpaksa dia menyetujui permintaan Franz. Aku akan menghubunginya tapi ingat kau harus melepaskan kami. Pintanya. Franz menarik bibirnya, tersenyum dengan licik. Hubungi segera dan setelah dia datang maka aku akan melepaskan kalian. Alex Jackson meraih ponsel yang diberikan Franz dan dengan tangan bergetar pria tua itu menekan nomor ponsel putrinya di sana. Begitu panggilan itu tersambung ternyata tidak langsung dijawab oleh putrinya, beberapa kali dan dimatikan begitu saja. Franz sudah sangat kesal, kenapa Samantha selalu mematikan panggilan itu? Tapi untuk kesekian kalinya, akhirnya Samantha menjawab panggilan itu. Siapa kau? Terdengar suara Samantha. Sam. Alex Jackson ragu melanjutkan ucapannya. Dad, ada apa? Tanya Samantha lagi dari seberang sana. Tapi sebelum Alex Jackson dapat menjawab pertanyaan putrinya, Franz telah merebut ponsel dari tangan pria tua itu. Sayang, apa kau masih ingat denganku? Saat mendengar suara Franz, Samantha menelan ludahnya dengan kasar. Apa yang dilakukan oleh Franz terhadap kedua orang tuanya?